di bantaran Sungai Loji, Kampung Bugisan, Kota Pekalongan, Jawa Tengah. Ratusan keluarga menjalani kehidupan di bawah bayang-bayang banjirop. Air yang meluap tidak hanya merendam rumah dan merusak barang, tetapi juga membawa kekhawatiran yang terus-menerus. Warga Bugisan telah menjalani kehidupan dalam bayang-bayang ketidakpastian selama lebih dari 1 dekade. Banjir datang tanpa belas kasih, memaksa mereka untuk selalu bersiap menghadapi air yang menggenangi rumah dan harapan mereka. Mereka harus menjaga barang yang tersisa dan melakukan segala upaya agar air tidak masuk ke rumah mereka. Saat air surut, pekerjaan belum selesai. Lumpur dan kotoran yang tertinggal menjadi tugas harian bagi mereka. Membersihkan rumah, mengeringkan barang, dan mencoba kembali ke rutinitas. Semua itu menjadi bagian dari perjuangan mereka di setiap kali banjir datang. Kalau pasang itu biasanya kalau banjir sampai satu lutut di rumah itu 1 lutut sampai 1 sekian segitu pintu ya. Nah, terus di rumah itu sampai perabotan juga barang-barang yang ada itu mesti rusak semua. Kita selalu prihatin, tapi untuk gimana kita pindah kan belum ada solusinya ya. Mulai 2015 itu kita terendam mengalami banjirop. Kalau dulu sebelumnya kita banjir memang, tapi banjir musiman. Dalam arti banjir setahun sekali kiriman dari hulu. Tapi semenjak 2015 itu kita mulai kemasukan aerob dari sungai, dari laut lewat Sungai Kupang ini. Kadang-kadang tidur, kita biasanya punya tabel kalau itu. Kita tidur lupa nggak lihat tabel, tidur di lantai. Tahu-tahu kecopak itu air udah nyampe masuk rumah. Ya barang-barang otomatis rusak karena terendam. Lemari itu hancur walaupun itu jati, karena kan pakunya juga airnya kena korosi itu Namun, di balik semua ini, mereka tetap berharap. Harapan akan sebuah perubahan yang membawa kehidupan lebih baik untuk generasi mendatang. Dan kini, harapan baru mulai menyinari Kampung Bugisan dengan langkah nyata menuju penataan kawasan yang lebih baik. Memahami urgensi permasalahan ini, pemerintah Kota Pekalongan melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman ataupun Dinperkim bekerja sama dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, dan Kantor Pertanahan Kota Pekalongan, serta Institut Teknologi Bandung atau ITB, memulai sebuah program strategis konsolidasi tanah. Pendekatan konsolidasi tanah ini mencangkup penataan kembali penguasaan, pemilikan, dan pemanfaatan tanah secara kolektif dengan melibatkan peran aktif masyarakat. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan mengurangi risiko banjir. Kami berkomitmen untuk menata kawasan Kampung Bugisan agar lebih aman dan layak huni. Tidak hanya membangun infrastruktur, tetapi kami juga menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Langkah awal dalam program ini adalah pembentukan tim perencanaan dan tim koordinasi. Mereka bekerja sama untuk melakukan kajian tata ruang dan kebijakan sektor secara menyeluruh. Dalam kajian ini, keberlanjutan menjadi prioritas utama. Desain kawasan mencangkup ruang terbuka hijau yang berfungsi sebagai area resapan air, membantu mengurangi risiko banjir di masa depan. Sistem drainase yang diperbarui dirancang untuk mampu mengalirkan air lebih efisien, bahkan saat curah hujan tinggi. Solusi ini tidak hanya mengatasi masalah jangka pendek, tetapi juga memastikan kawasan ini lebih tangguh terhadap perubahan iklim dan dampaknya.
Selain itu, pendekatan konsolidasi tanah memberikan kepastian hak atas tanah bagi masyarakat Bugisan, menciptakan rasa aman dan kejelasan kepemilikan yang sangat mereka butuhkan. Pada kegiatan konsolidasi tanah di Kampung Bugisan, ITB berkontribusi melalui kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan banjir rob sekaligus juga meningkatkan kualitas permukiman Kampung Bugisan yang akibat banjir rob menjadi salah satu permukiman kumuh di Kota Pekalongan. Melalui kegiatan ini, beberapa bidang keilmuan berkontribusi saling bekerja sama. Di antaranya adalah meteorologi dan sipil sumber daya air dalam lingkup penyusunan model genangan serta desain drainase lingkungan, serta bidang surveying dan kadaster melalui pemetaan serta pemanfaatan teknologi informasi spasial seperti fotogrametri, penginderaan jauh, sistem informasi geografis, serta penerapannya dalam peningkatan ketahanan masyarakat terhadap bencana dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sebagai lembaga yang bergerak dalam lingkup pendidikan tinggi, pengabdian masyarakat, dan penelitian, ITB siap terus berkontribusi untuk menyelesaikan berbagai permasalahan bangsa serta meningkatkan martabat serta kualitas kehidupan bangsa. Tahap pelaksanaan dimulai dengan pengukuran dan pemetaan tanah, identifikasi subjek dan objek konsolidasi tanah, serta penyusunan desain dan rencana aksi. Proses ini melibatkan pendekatan persuasif kepada warga untuk melepaskan tanah dan persetujuan desain konsolidasi. Sosialisasi rutin menjadi kunci keberhasilan program ini. Tim teknis turun tangan langsung ke tanah warga, menjelaskan rencana penataan kawasan dengan detail, menampilkan peta, dan memproyeksikan simulasi kawasan yang baru. Awalnya, ada keraguan. Warga khawatir akan kehilangan tanahnya. Namun dengan kesabaran, tim menjawab setiap pertanyaannya dan menunjukkan bagaimana program ini justru akan meningkatkan nilai tanah dan kenyamanan lingkungan mereka. Perlahan, pemahaman warga mulai berubah. Mereka melihat program ini sebagai peluang bukan ancaman. Lebih dari sekedar memahami, warga mulai terlibat aktif, memberikan masukan untuk desain kawasan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Dari awal warga ada penolakan, tapi karena kita para RT dan Pak RW menghimbau supaya terlaksana program ini, kan dengan tujuan program ini bisa terlaksana, semua kita guyub rukun biar pembangunan ini bisa jalan. Harapannya untuk konsolidasi tanah ini kedepannya lingkungan di sini nyaman. Sedikit. Pada waktu adanya konsolidasi tanah itu warga belum pernah belum tahu apa isu konsolidasi tanah itu. Nah, akhirnya dari pendekatan sering sosialisasi dikit demi sedikit, akhirnya tahu bahwa konsolidasi tanah ini begini ya. Alhamdulillah warga memahami. Ya biasa warga itu ada yang pro kontra sih, ada yang mau, ada yang enggak, tapi dari pendekatan dari dinas, pendekatan dari warga-warga kita akhirnya bisa memahami, gini konsolidasi nanti begini. Selain untuk memberikan informasi, sosialisasi ini dilakukan untuk membangun kepercayaan dan mengubah pola pikir warga. Kini, mereka tidak hanya menerima, tetapi juga mendukung penuh perubahan ini. Konsolidasi tanah adalah kebijakan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Sebagai bagian dari reform agraria, konsolidasi tanah mencakup aset reform dan akses reform. Aset reform menjamin kepastian hukum atas tanah masyarakat, sehingga prinsip land tenure dapat terwujud. Akses reform dilakukan melalui pemberian akses agar masyarakat lebih berdaya. Konsolidasi tanah di Kampung Bugisan, masyarakat secara sukarela merelakan sebagian tanahnya untuk pembangunan infrastruktur
seperti jalan serta fasilitas umum lainnya. Kami, Kantor Pertanahan, selalu berkolaborasi dengan pemerintah Kota Pekalongan. Kini, Kampung Bugisan tidak hanya lebih nyaman, tetapi juga menjadi bukti nyata bahwa perubahan dapat terwujud melalui kolaborasi semua pihak. Kami yakin bahwa penataan kawasan lain yang lebih baik akan terus lahir, menjadikan Kota Pekalongan semakin menawan. Tahap berikutnya yaitu pembangunan fisik. Proses ini dimulai dengan pembersihan dan persiapan lokasi yang sebelumnya telah diidentifikasi dan disetujui. Tim teknis mulai bekerja untuk memastikan bahwa setiap infrastruktur yang dibangun sesuai dengan desain dan standar yang telah ditetapkan. Jalan-jalan utama diperbaiki untuk memastikan akses yang lebih baik dan lebih aman bagi para warga. Saluran air yang ada diperkuat dan diperbaharui untuk mengurangi risiko banjir dan memastikan aliran air berjalan lancar, terutama saat hujan deras. Terwujudnya perubahan Kampung Kumuh Bugisan menjadi suatu kampung yang menawan ini merupakan hasil kolaborasi dari berbagai pihak, yaitu pemerintah pusat, Provinsi Jawa Tengah, dan Kota Pekalongan, serta akademisi, lembaga usaha melalui CSR, lembaga sosial, dan masyarakat. Ada yang menarik dari penataan Kampung Bugisan ini, yaitu penyediaan sebagian tanah untuk fasilitas umum seperti jalan, saluran, ruang terbuka, dan fasilitas umum lainnya berasal dari sumbangan tanah masyarakat melalui konsolidasi tanah. Sehingga penyediaan lahan yang seringkali menjadi kendala utama dalam penataan kawasan kumuh dapat tersedia dengan baik. Kini, Kampung Bugisan telah bertransformasi menjadi kawasan yang lebih tertata dan nyaman dihuni. Warga merasa aman dan kehidupan mereka mulai kembali normal tanpa ancaman banjir yang terus-menerus. Dibangun sama pemerintah, senang sekali Mas. Soalnya apa? Jualan saya tambah banyak, omset saya tambah naik, anak-anak pada senang, ya saya senang sekali. Kayak gitu. Saya dari Magelang setengah tahun, dari anak saya turun dari ambulans, saya nangis, rumahnya sudah baik. Saya senang sekali, saya terima kasih atas semua bantuannya dari bapak-bapak semua. Saya tidak bisa bilang apa-apa, cuma bisa mengucapkan terima kasih semua. Saya senang sekali. Bagi warga Kampung Bugisan, transformasi ini juga menjadi harapan baru. Kini, kehidupan mereka tak hanya normal kembali, tetapi penuh peluang untuk berkembang. Puncak dari transformasi ini adalah ketika warga secara simbolis menerima sertifikat tanah hasil konsolidasi. Kepastian hak atas tanah ini menjadi landasan bagi masa depan mereka yang lebih baik. Program konsolidasi tanah di Kampung Bugisan
adalah bukti bahwa melalui kolaborasi pemerintah, akademisi, dan masyarakat, tantangan yang kompleks dapat diatasi. Keberhasilan ini membuka jalan untuk peningkatan kesejahteraan dan perekonomian warga, serta menjadi langkah besar menuju Kota Pekalongan yang menawan. Kampung Bugisan kini tak hanya lebih aman, tetapi juga menjadi bukti bahwa perubahan nyata dapat terjadi dengan kolaborasi semua pihak. Jadi untuk Bugisan aman sekarang dari banjirop, alhamdulillah. Sekarang Bu Sriyanti bahagia, senang sekali.